Salam, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah melalui live streaming maupun yang berada di gereja ini. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita dengan berdoa di tempat masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 564 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus, Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus, Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus, hendaklah kita adil dan kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi,
Taurat Tuhan di minggu kita hari ini dari hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Hukum yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan agar dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
epistel di minggu kita hari ini dari 2 Timotius pasalnya yang ke-1, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita membacanya secara responsoria. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Onike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yang percaya padamu.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 2 Oktober 2022. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis. Topik minggu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, akan menerima pernikahan Andreas Plazani, putra dari Bapak Perlindungan Sirait dan Ibu Komsia Boru Pakpahan almarhum, anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari sektor Kampung Makassar. Dengan tunangannya, Kesia Hasian Boru Pakpahan, putri dari Bapak John Masdin Hasiholan Pakpahan, dan Ibu Nurdiana Boru Sinaga, anggota jemaat Gereja Kristen Protestan Akola Epipanias, Kota Bekasi. Alamat Harapan Indah 2, Klaster Harmoni Blok HZ9, nomor 7, Bekasi. Pemberkatan nikah Sabtu 22 Oktober 2022 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, masuk pukul 9 WIB. 3. Anak lahir Rabu 21 September 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Wanri Simatupang dan Ibu Kenris Boru Opusunggu dari sektor Mayasari. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Anggota jemaat baru. Hari ini Minggu 2 Oktober 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga David Osiando Manurung dan Ibu Pencia Anspida Boru Sirait beserta 3 orang anak datang dari HKBP Resort Rawamangun Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Jalan Kamboja nomor 21 RT 10 RW 1 Sektor Cipinang Asam. Roni Wanto Manik dan Ibu Nita Lilianti Boru Hutasoit beserta 1 orang anak. Daftar ulang, alamat Jalan Tanjung Lengkong nomor 21 RT 16 RW 7 Sektor Pelumpung Barat. 5. Pertanyaan sektor. Kamis 6 Oktober 2022, gereja kita akan mengadakan pertanyaan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30 WIB. Sebagai tuan rumah adalah sektor Perserahan, Cibubur, Pelumpung Barat, Pelumpung Timur, dan paduan suara Grace, paduan suara AMA Agape HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, live YouTube akan dibagikan melalui WA grup sektor. 7.
Persembahan syukur bulanan. Hari ini Minggu 2 Oktober 2022, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai persembahan syukur bulanan. Kita untuk gereja, mari kita menyerahkan persembahan syukur bulanan tersebut dengan sukacita. 9. Pertanian sektor Warung Sao. Rabu 5 Oktober 2022, sektor Warung Sao akan melaksanakan pertanian sektor. Tuan rumah pertanian sektor tersebut, keluarga F. Siringoringo, Boru Neibaho, masuk pukul 19.30 WIB, alamat RT 12 RW 5, sektor Warung Sao. Dihimbau kepada jemaat Warung Sao supaya hadir dalam acara pertanian tersebut. 10. Perayaan ulang tahun 161 HKBP. Jumat 7 Oktober 2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan perayaan ulang tahun ke 161 tahun HKBP bertempat di gedung Usmar Ismail Pension Room, Jalan HR Rasuna Said, Kapling C nomor 22, Kuningan, Jakarta Selatan. Utusan dari HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Pendeta S. Togatorop SMTH, dan 3 halak utusan Paropuon. 11. Libur pelajar Sidi, Sabtu sampai Minggu 8 dan 9 Oktober 2022, pelajar Sidi reguler HKBP Sutoyo tahun ajaran 2021-2022 dan tahun ajaran 2022-2023 serta pelajar Sidi khusus diliburkan karena ada acara Pesta Gotilon dan Parheon Ama HKBP Sutoyo. 12. Jadwal ibadah serta Gotilon Parheon Ama HKBP Sutoyo. Minggu 9 Oktober 2022 akan dilaksanakan Pesta Gotilon dan Parheon Ama HKBP Sutoyo. Ibadah pada Minggu 9 Oktober 2022 hanya 3 kali dilaksanakan. Jadwal ibadah adalah sebagai berikut. 1. Ibadah pukul 6 WIB, bahasa Batak berjalan seperti biasa. 2. Ibadah pukul 8 WIB, puncak Pesta Gotilon dan Parheon Ama, bahasa Batak. Sekolah minggu kelas SD, SMP ikut gabung di ibadah pukul 8. Dihimbau kepada jemaat supaya membawa ulosnya masing-masing. 3. Kelas kecil, batita, dan balita beribadah secara online. Ibadah pukul 18 WIB, bahasa Indonesia berjalan seperti biasa. 13. Perubahan jadwal ibadah sekolah minggu dan pra-remaja. Mulai Minggu 16 Oktober 2022, sesuai program panitia pembangunan dalam rangka rehab lantai 3, lantai 4 gedung sekolah minggu HKBP Sutoyo yang akan dimulai tanggal 3 Oktober 2022, maka perubahan jadwal ibadah sekolah minggu dan para remaja sebagai berikut. 1. SD kelas 3 sampai 6 tetap masuk pukul 7.30 sampai 8.30 bertempat di lantai 2. 2. Pra-remaja masuk pukul 10 sampai 11 bertempat di lantai 2. 3. SD kelas 1 sampai kelas 2 beribadah secara virtual. Atas perhatian dan pengertiannya, gereja mengucapkan terima kasih. 14. Mutasi pendeta. Minggu 23 Oktober 2022 pada ibadah pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan mutasi pendeta Rudi Sinarto Lumbaraja STH MPD, pendeta fungsional di HKBP Resort Sutoyo, pindah tugas menjadi pendeta resort HKBP Panai Hilir Distrik 26 Labuhan Batu, dan sekaligus pelantikan pendeta Andreo Fernandes Raja Guguk SSI M.Hum, dosen sekolah tinggi Bibel Pro HKBP, menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Sutoyo. 15. Pesta Gotilon dan Parheon Ama HKBP Sutoyo. Pesta Gotilon dan Parheon Ama HKBP Sutoyo dalam perayaan akan menampilkan artis-artis ibu kota, yakni trio RNB Victor Huta Barat, William Stindaun, dan Pebi Borusitorus. Marilah kita warga jemaat HKBP Sutoyo
untuk datang menghadiri pesta tersebut dengan sukacita dan menyaksikan penampilan mereka. 16. Penjualan kupon door prize mulai Minggu 18 September 2022 setelah ibadah pukul 8.30, 11 WIB 15 dan pukul 18 WIB, Panitia Pesta Gotilon dan Parheon Ama HKBP Stoyo akan menjual kupon door prize di tenda prokes HKBP Stoyo. Harga kupon door prize per lembar Rp10.000 dan penarikan undian akan dilaksanakan di Pesta Puncak pada tanggal 9 Oktober 2022 di acara perayaan setelah selesai ibadah. 17. Penjualan dan pemesanan ulos dan songket mulai Minggu 18 September 2022 setelah ibadah pukul 8.30 dan pukul 11 WIB, Panitia Pesta Gotilon dan Parheon Ama HKBP Stoyo akan melaksanakan penjualan dan pemesanan ulos strip songket bagi setiap warga jemaat yang bersedia untuk membelinya. 18. Rapat Panitia Parheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Stoyo tahun 2022 serta rapat Panitia Pesta Tahun Kesehatian Dewan dan Deharmoni HKBP Stoyo dan jadwal Pesta Tahun Kesehatian Dewan-Dewan dan Deharmoni HKBP Stoyo dapat dibaca dalam Warta Cetak. 19. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Reli Boru Silalahi Opu Haposan Boru, Kamis 29 September 2022, tutup umur 80 tahun dari sektor Mayasari. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Untuk lengkapnya warta dan dapat kita baca di Warta Cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan sukacita. Yesus
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat botarima di hita saluhna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Ratapan, pasal yang ketiga ayat 19 hingga ayat 16. Ratapan pasal 3 ayat 19 hingga ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentulah setiap orang, setiap pribadi dalam hidup ini akan mengalami yang disebut dengan pergumulan. Dan ada banyak hal pergumulan yang kita alami, yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Ada pergumulan itu yang datang dari anak-anaknya sendiri. Ada juga pergumulan itu yang datang dari lingkungan hidupnya sendiri. Ada pergumulan yang datang dari dirinya sendiri. Dan juga ada pergumulan itu muncul dari orang yang terdekat kepada dia sendiri. Ketika kita mengalami dan menghadapi penderitaan itu, yang pasti kita akan merasa sedih. Dan kesedihan itu bisa membawa kita sampai kita menangis, menjerit, meratap. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, di mana Yeremia menghadapi suatu pergumulan di dalam hidupnya yang sangat luar biasa, yang sampai membawa dia kepada yang meratap, menangis, menjerit.
Ratapan itu terjadi ketika Yeremia melihat, menyaksikan dengan mata sendiri, dengan kehidupan dia sendiri, kemurkaan Tuhan atas umatnya, kemarahan Tuhan atas umatnya, hukuman Tuhan atas umatnya. Kota yang indah, kota yang dibangga-banggakan, yaitu kota Yerusalem, yang dikelilingi dengan benteng yang kuat, yang dikelilingi dengan benteng yang tangguh. Semuanya hancur dan tinggal puing-puing. Yeremia juga meratapi nasib bangsa Israel, yaitu umat Allah. Umat yang dibanggakan oleh Allah sendiri. Umat yang dipilih oleh Allah sendiri. Bangsa yang dipelihara oleh Tuhan sendiri. Menjadi bangsa tawanan, bangsa Babilonia. Menjadi bangsa yang diperbudak, menjadi bangsa yang ditaklukkan. Itulah yang mengangkat diri Yeremia, meratapi yang terjadi, apa yang diperbuat Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel dan kota Yerusalem. Akan tetapi saudara-saudara, yang menarik dalam ratapan Yeremia sendiri dalam nats ini, walaupun Yeremia merasa sedih, merasa tertekan, Yeremia tidak putus asa. Yeremia tetap menunjukkan suatu kesetiaan dan kasih setia dari Tuhan yang akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan umatnya, yang akan dinyatakan oleh bagi bangsa Israel, bagi bangsa pilihannya itu. Saudara-saudara yang terkasih, tidak begitu lama dapat dikatakan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara, di kota Tarutung dan Sipoholon sekitarnya, dengan terjadinya gempa satu hari yang lewat. Mungkin saudara-saudara kita yang berada di sana yang terdampak dengan gempa itu, mereka mungkin meratap. Mereka mungkin menangisi yang terjadi pada saat itu. Melihat reruntuhan gedung-gedung, rumah-rumah mereka. Melihat yang terjadi di sekeliling mereka. Dan kita terpanggil untuk berdoa kepada Tuhan, supaya dalam ratapan saudara-saudara kita sekarang ini yang ada di Tapanuli Utara, tidak ratapan menjadi keputusasaan, tetapi ratapan yang penuh dengan pengharapan di dalam hidupnya, bahwa Tuhan senantiasa memberikan kasih setianya, dan Tuhan dapat berbuat lebih dari apa yang dipikiri oleh manusia. Itulah sebabnya Yeremia di dalam ratapannya itu mengatakan di dalam nats ini, ingatlah akan kesengsaraanku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu,
dan tertekan dalam diriku. Dalam jeritan, dalam tangisan, dalam ratapan Yeremia memaparkan, memberitahukan jiwanya yang begitu tertekan dikarenakan kejadian-kejadian itu. Jiwanya masuk ke dalam kemeranaan. Jiwanya tidak memiliki kekuatan melihat yang terjadi pada saat itu. Tetapi Yeremia bukan menyampaikan ratapan dalam kekesalan, tetapi ratapan yang diserukan oleh Yeremia dalam nas ini adalah ratapan doa, ratapan permohonan kepada Tuhan, agar senantiasa Tuhan melihat dan mendengar. Dan sesuai dengan tema minggu kita pada hari ini, yang mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Atau kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Itulah yang harus menjadi pedoman hidup orang. Kehidupan kita pada saat ini yang selalu menghadapi suatu pergumulan hidup. Bagaimana kita meyakini dalam hidup ini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, demikian juga hidup kita pada saat ini. Kita tidak bisa terlepas dari pergumulan hidup, atau kita tidak terlepas dari ratapan-ratapan ataupun kesusahan yang akan kita hadapi di dalam hidup ini. Tetapi yang perlu kita ingat melalui dari ratapan Yeremia ini, persoalan boleh datang dalam kehidupan kita. Persoalan itu boleh datang melanda hidup kita. Persoalan itu boleh datang sampai membuat kita meratap atau menangis atau meraung. Tetapi satu hal yang pasti, dalam segala tantangan yang kita hadapi dan pergumulan yang kita hadapi, kita akan percaya kepada Tuhan bahwa tangan Tuhan akan menjangkau kita dalam segala pergumulan hidup itu. Kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita ini. Tuhan tidak akan memberhentikan kasih setianya apabila kita menjerit, meratap di dalam doa dan penuh dengan pengharapan. Maka lewat firman yang kita dengar pada saat ini, saudara-saudara, mengingatkan kita, apapun kesengsaraan yang kita alami, apapun ratapan-ratapan yang kita lalui di dalam hidup kita ini, kita harus yakin kepada Allah bahwa kita akan senantiasa menerima kasih setia Tuhan yang tidak henti-hentinya. Saudara-saudara, yang kedua yang dihimbau lewat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, yang dikatakan di dalam firman-Nya bahwa firman itu, berkat itu selalu baru pada setiap pagi.
yaitu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-23. Selalu baru tiap pagi. Orang-orang yang percaya harus penuh dengan pengharapan bahwa apa yang kita alami pada saat ini, yang kita alami pada malam nanti, kita harus yakin terbitnya matahari, pertemuan kita dengan pagi hari, bahwa berkat Tuhan akan selalu baru. Kita mengimani apabila kita hari ini mengalami sesuatu problem hidup, dengan berlalunya malam itu dan terbitnya cahaya matahari, cahaya pagi, berkat Tuhan akan senantiasa bisa kita rasakan di dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi pengharapan orang-orang yang percaya. Tidak selamanya orang yang menderita itu, orang yang meratap itu, terus-menerus di dalam penderitaannya. Tetapi kita yakin bahwa berkat Tuhan itu akan datang kepada orang yang percaya kepada Dia. Yang ketiga, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, yang tidak pernah berhenti, yang tidak putus-putusnya, dapat kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Dia menderita, Dia disalibkan, Dia mati dan dikuburkan. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah penampakan bahwa Dia mendengar jeritan-jeritan orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang yang menjerit dikarenakan oleh dosa, orang-orang yang menjerit dikarenakan oleh kejahatannya. Allah mendengar, sehingga dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus, Allah memberikan keselamatan, merubah hidup orang yang hidup di dalam dosa menjadi benar di hadapan Tuhan. Orang yang dulunya hidup di dalam dosa penuh dengan kesengsaraan, tetapi karena di dalam diri Yesus keselamatan itu telah nyata, berubah menjadi sukacita dan menjadi memiliki hidup yang baru di hadapan Tuhan. Dengan demikian, seruan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita memanggil apapun pergumulanmu, apapun bebanmu, apapun yang membuat engkau meratap di dalam kehidupanmu, perlu kita ingat di dalam hidup ini, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Di dalam perjalanan hidup manusia di tengah-tengah dunia ini, tentulah saudara-saudara tidak bisa grafiknya naik terus. Kita pasti mengalami naik turun, naik turun. Dan kita tidak bisa melepaskan diri apa yang dikatakan bahwa ada orang di tengah-tengah kehidupannya mengalami penderitaan melalui kehilangan jabatannya. Ada juga mungkin di antara kita mengalami penderitaan di dalam hidup kita ini, yaitu dengan kehilangan pekerjaannya, dengan kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan juga kehilangan harta bendanya. Melalui ratapan Yeremia pada saat ini menghimbau dan mengarahkan seluruh orang yang percaya kepada Tuhan supaya jangan putus asa.
Ratapan jangan membuat kita menjadi jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana kita dalam ratapan itu menghadapi yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam doa dan pengharapan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah terhentikan, tidak pernah dapat diberhentikan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah seruan firman Tuhan ini bagi kita. Oleh sebab itu bagaimana kita menyadarkan diri, karena kita tidak terlepas dari problem dan masalah yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Kita yang memiliki pekerjaan mungkin banyak yang harus kita hadapi. Saudara-saudara yang masih duduk di bangku belajar atau mahasiswa mungkin banyak pergumulan yang Anda hadapi. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri dalam hal itu? Karena masalah itu tidak bisa kita melepaskan diri dari sana. Itu harus kita hadapi dengan kenyataan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan hidup kita pada saat ini yang begitu banyak persoalan dalam hidup kita, bahkan dilanda secara ekonomi, bisa difaktori dengan kesehatan dan virus yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kita harus yakin setiap pagi berkat Tuhan itu selalu baru bagi kita. Berkat yang baru yang kita terima dari Tuhan, itulah yang dapat membuat kita menjadi bersemangat, memiliki pengharapan yang sangat luar biasa bahwa Tuhan itu baik. Yang walaupun bangsanya, umatnya itu diberikan pelajaran yang sangat pahit, tetapi cinta kasih Allah terhadap bangsanya sangatlah besar. Dan itulah yang dinyatakan di dalam ratapan Yeremia, menumbuhkan pengharapan di mana keterpurukan akan muncul kebangkitan, di mana penderitaan akan muncul sukacita. Oleh sebab itu, kita jangan takut, jangan ragu, dan jangan bimbang menghadapi persoalan hidup ini. Kalau Tuhan beserta dengan kita, apabila kasih setia Tuhan senantiasa mengalir di dalam hidup kita, kita harus dimampukan untuk melewati semuanya itu. Dan kita menjadi orang-orang yang tangguh di dalam hidup ini. Dan kita akan dibentuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Mari kita di tempat kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa terhadap hidup kita, tetapi kita berdoa juga kepada saudara-saudara kita yang sedang meratap pada saat ini. Semoga Tuhan memberikan penguatan, memberikan penghiburan, agar mereka dapat melalui bencana yang menimpa mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, kami tidak terlepas dari masalah dan problem yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami ini. Banyak hal yang membuat kami menjadi menderita, menangis, meratap. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, Engkau kuatkan kami, dan Engkau selalu memberikan berkat-Mu kepada kehidupan kami, agar kami mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami mengimani dan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, terus menerus akan mengalir buat kami orang yang setia mengikuti Engkau.
Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara yang sedang ditimpa bencana alam dengan datangnya gempa. Ya Tuhan, Engkaulah menjadi penolong bagi mereka. Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau dengarkan jeritan mereka. Jangan biarkan mereka menderita dikarenakan musibah yang menimpa mereka. Tetapi dengan kuasa dan kasih setia Tuhan, Engkau menjadi penghibur, memberikan sukacita untuk hari esok, agar para saudara-saudara kami di dalam sukacita menantikan kasih-Mu Tuhan, menantikan berkat yang Kau berikan buat mereka. Saudara-saudara kami yang mengalami luka-luka, Engkau sembuhkan mereka. Dan yang mengalami penderitaan dikarenakan oleh kematian, Engkau menjadi penghibur mereka. Engkau bantulah mereka Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa agar Engkau menjauhkan segala bencana dari kehidupan kami, agar kami dapat di dalam sukacita menjalani hari-hari yang Kau berikan buat kami, agar kami bisa Tuhan melakukan segala aktivitas kami dan tidak dibayang-bayangi oleh ketakutan. Oleh sebab itu, di hari esok kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami, agar apa yang kami lakukan Tuhan memberikan buah yang terbaik bagi kehidupan kami. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan warta kita bahwa kita memberikan ucapan syukur bulanan dan envelope mungkin sudah disediakan di tempat duduk kita atau di depan. Marilah kita berikan secara sukacita atas segala berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita bernyanyi. Kasih Allah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami dari seluruh majelis atau Parhalado HKBP Sutoyo mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah di gereja ini pada saat ini, dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah atau dimanapun itu tempatnya. Oleh sebab itu kami sangat berterima kasih dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mauliate Madita Saluna Horas.